Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Indrajit, NIM 120220151 dari kelas RA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi pembangunan wilayah berdasarkan paradigma teori Keynesian. Dengan studi kasus yang saya ambil yaitu kawasan industri Kendal. Adapun di sini dosen pengampu dari mata kuliah perencanaan wilayah, yaitu Pak Asirin STMT, Pak Yuda Rahman STMT, dan Bu Nela Agustin Kurnianingsih STMT. Pada pembahasan pertama akan membahas mengenai sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Nah, teori Keynesian ini dikembangkan dengan mengadopsi teori ekonomi Keynesian. Pada ide-ide Keynesian pada tahun 1936 digunakan selama dan sesudah Perang Dunia Kedua dan ekspansi ekonomi pasca Perang 1945 sampai 1973. Lalu setelah itu dikembangkan kembali pada tahun 2007 sampai 2008. Adapun isi dari teori Keynesian ada 3 variabel, yaitu intervensi pemerintah, di mana tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat tentang masalah sosial dan ekonomi. Lalu yang kedua ada demokrasi sosial, yang merupakan gagasan negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dengan secara aktif menata ulang masyarakat bagi perkembangan wilayah. Yang ketiga yaitu kohesi dan solidaritas teritori nasional. Kebijakan kohesi strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung harmoni secara keseluruhan dari wilayah-wilayah yang ada di suatu negara. Adapun teori-teori yang ada pada teori Keynesian. Yang pertama ada teori basis ekspor, di mana pada teori ini menekan pada sisi permintaan, lalu menekan pada pentingnya spesialisasi dan dampak permintaan dari wilayah yang lain untuk pertumbuhan wilayah. Nah, pengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut merupakan wilayah perekonomiannya yang lebih tumbuh dari wilayah lainnya. Yang kedua yaitu teori sirkular dan kausal kumulatif. Pada teori ini menjelaskan mengenai kesenjangan wilayah yang terbagi menjadi dua, yaitu teori Mendel yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme yang menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Sedangkan teori Kaldor menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi saja. Yang ketiga yaitu teori sirkular dan kausal kumulatif Mendel. Pada teori ini terbagi menjadi dua, yaitu kausal sirkular dan kumulatif pada wilayah yang semakin miskin dengan pendekatan Mendel. Dapat kita lihat di sini, ini merupakan diagramnya, dan di sampingnya ada kausal sirkular dan kumulatif pada wilayah yang semakin kaya dengan pendekatan Kadrol. Yang terakhir yaitu teori kutub pertumbuhan. Menurut teori ini, perkembangan wilayah itu memusat di suatu wilayah, yang pada wilayah itu memiliki aglomerasi industri, penggerak perekonomian di wilayahnya, lalu industri ini memiliki efek ganda dan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Adapun penyebab kesenjangan wilayah, yang pertama yaitu investasi yang rendah, kelemahan struktural, yang ketiga yaitu ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah, selanjutnya yaitu deregulasi atau rivalisasi pasar, yang terakhir yaitu perpindahan. Perpindahan dimaksud ya di sini pengurusan modal yang terus-menerus dari wilayah miskin ke wilayah yang maju. Teori ini dapat didefinisikan yaitu pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan investasi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka pembangunan antar wilayah yang seimbang. Melalui pendekatan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan produktif di tingkat wilayah dan investasi publik infrastruktur. Pada studi kasus kali ini, saya mengambil kawasan industri pada PT Kawasan Industri Kendal. Di sini dapat kita lihat, ini merupakan peta administrasi dari Kabupaten Kendal, yang dimana berdasarkan ETRW Kabupaten Kendal pada tahun 2011 sampai 2031, Kendal ini merupakan pengembangan wilayah dan pemantapan kawasan industri pesisir timur berada pada PKL Perkotaan Kaliwungu, yaitu kawasan industri Kendal. Nah, kawasan industri Kendal ini adalah hasil kerjasama dengan PT Jababeka Tbk dan Sepcom Development Ltd. Kawasan industri ini akan dirancang menjadi kawasan industri standar internasional dengan pembangunan mixed use yang mencakup daerah industri serta perumahan dan komersial yang memenuhi peningkatan permintaan untuk kompetitif biaya manufaktur yang ada di Indonesia.
Lalu kawasan industri ini masih mengalami beberapa masalah terkait seperti perizinan, dampak lingkungan yang mungkin dihasilkan dari pembangunan PT Kawasan Industri Kendal, dan hal yang lainnya yang masih menjadi pembahasan mengenai pembangunan. Lalu KIK dari kawasan industri Kendal ini melakukan pembangunan dengan basis seluler automata, yaitu di mana untuk simulasi penggunaan lahan dan perubahan populasi penduduk dapat dimodelkan dalam sebuah sel. Sel ini dapat menggabungkan data ekonomi, demografis, dan transportasi. Dapat kita lihat di sini merupakan akses dari transportasi menuju Kendal, dan ini merupakan rencana fase 1 dari kawasan industri Kendal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.